Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berlombanya belum terasa. Kalau jawabannya seperti ini, Ibu, ini namanya doa mau bangun tidur barangkali. Yang semangat dong, masih pagi, cuaca cerah, masih full power, ya full spirit, tunjukkan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini baru beda. Ini Al-Hijrah. Hijrah itu dengan semangat yang tinggi. Tidak bisa kalau kita hijrah semangatnya sama dengan orang yang mau dia mau stay pada situasi kondisi yang sama. Alhamdulillah ala kulli hal, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Segenap pengurus dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang saya muliakan, seluruh jemaah pengajian ibu-ibu Al-Hijrah yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah karena Dia telah berkenan menghimpun kita dalam satu semangat, satu tujuan, satu niat yang amat mulia, yakni mencari ridhonya. Salam juga sholawat tidak lupa kita sanjungkan pula kepada hambanya yang mulia yang diutus untuk mengajarkan sekaligus mengajak kita untuk meraih kemuliaan fid dunya wal akhirah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya yang mulia, kerabat setianya dan seluruh pengikutnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua Allah mampukan menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Pas amin ada yang angop. Gak apa-apa, kameranya menghadap sini Bu, tidak ke sana. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya terlambat untuk meralat tema kajian kita hari ini, tapi substansinya sama. Saya ingin mengambil tema jadilah aku. Aku itu agen kebaikan umat. Sama saja sebenarnya, itu terjemahan dari atau uraian dari Fastabiqul Khairat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa saya sengaja memilih tema ini? Meskipun sudah sering disampaikan, tapi tentu dengan asbab yang berbeda ya, dari tiap-tiap ustaz. Suatu ketika ada seorang ibu yang datang bercerita dengan penuh semangat bahwa dia punya seorang bude yang sangat baik hati maksudnya. Kalau urusan membantu orang, menolong sesama, urusan peduli kepada kebutuhan orang lain, dia top markotop. Pokoknya nomor satu. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia di keluarganya. Ibu ini cerita dengan bangga dan semangat. Tetapi di akhir kata-katanya, mimik wajahnya mulai terlihat berubah. Yang tadinya semangat, gembira, tiba-tiba berubah menjadi sedih. Karena kata-kata yang terakhir tadi dia mengatakan, sayangnya dia bukan muslim. Bagi saya ini poin penting ibu-ibu. Poin yang sangat penting. Ya. Segera ada inspirasi gimana caranya ya mengemas ini sesuai dengan konten yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Ini yang dibutuhkan dari seorang dai, ibu-ibu, mampu menangkap apa yang terjadi di sekelilingnya yang disebut dengan ayat-ayat semesta, ya ayat kauniyah, peristiwa, kejadian, pengalaman, fenomena apapun yang terjadi, lalu mencoba untuk mengcombine dengan ayat kauliyah, ayat Quran ya, sehingga menjadi hidup. Ketika kita membaca fastabiqul khairat, itu ada sesuatu yang berkesan, bukan sekedar lewat. Ini yang saya maksud. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat saat itu akan ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kira-kira surat apa ibu-ibu? Kira-kira saja. Surah Al-Baqarah. Ya. Coba nanti dilihat di ayat 148. Di ayat yang lain, di ujung ayat kedua dari surah Al-Maidah, ayat yang panjang, di ujungnya dikatakan, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong bekerja sama dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Quran. Dari hadis Nabi, ini hadis yang sangat terkenal, sering kali kita dengar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah, yang diinginkan Allah, ridhoi Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah fakihkan hatinya untuk melakukan tafaqquh fiddin, pelajari ilmu agama. Jadi ibu-ibu, kita hadir di sini sekarang ini dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, dari kondisi kita masing-masing, ya,
bisa sampai ke sini, apalagi duduk di barisan yang paling depan, meskipun datangnya belakangan, itu semata-mata karena Allah yang meridhoi, bukan kemauan ibu, bukan kemauan saya. Kalau maunya saya tidur karena capek sekali, agenda padat tuh. Ya. Tapi karena di dalam dada ini ada amanah hidayah, dan di pundak ini Allah letakkan amanah dakwah. Dengan dua sarana ini, melalui ikhtiar yang barangkali sangat kecil dan sederhana, kita mencoba sebisa mungkin, semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk mencari ridha Allah. Kalau berpikir begini jadi semangat tuh, tidak akan loyo. Nah, apapun kondisinya, sesaat saja bisa kita tinggalkan, datang ke taklim, ya, untuk saling nasihat menasihati, saling berwasiat tentang ketakwaan, itu jauh lebih mulia daripada kita berpetualang mencari apa namanya itu, atau berwisata kuliner. Ya, ini karena ridho Allah. Kalau Allah tidak ridho, bisa saja langkah kaki kita di tengah perjalanan menuju ke sini menggok. Bisa saja, Bu. Ya, ada alasan yang di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita, bisa saja terjadi. Tapi alhamdulillah karena ridha Allah kita bisa sampai ke sini. Maka siap-siaplah untuk menerima apa yang disebut oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika beliau berada di pasar Madinah, melihat orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitas jual beli. Sahabat Abu Hurairah woro-woro, bahasa orang Jogja begitu. Apakah kalian tidak tahu bahwa saat ini di Masjid Nabawi sedang ada pembagian warisan dari Nabi? Orang-orang penasaran dan kepingin dapat, lalu segera bergegas menuju Masjid Nabawi. Di sana ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian protes dengan nada kecewa kepada Abu Hurairah, mana katanya ada pembagian warisan Nabi, kok kami tidak menemukan apa-apa, apalagi mendapat apa-apa. Abu Hurairah mengatakan, tidakkah kamu ketahui bahwa yang dimaksud dengan warisan Nabi adalah orang yang rajin mengaji Al-Quran, rajin mengkaji Al-Quran, rajin sholat, rajin sedekah, rajin berjemaah. Jemaah dalam hal kebaikan. Berbahagialah ibu, tolong disadari sesaat, supaya keberadaan kita yang mungkin hanya setengah sampai 1 jam ke depan ini bermakna, menghadirkan makna terbaik di dalam hidup kita. Saya tidak mau sia-sia. Ya, bagi orang Muslim, hidup ini hanya 2 pilihan. Ya, hidup mulia atau hidup mulia atau mati syahid. Hanya 2 itu. Tidak ada pilihan ketiga. Ya, siapa tahu nanti setelah kajian ini Allah berkehendak juga, ya, kita diambil, ya, kita sejak datang sudah niat untuk mencari ridha Allah. Ya, Bismillah. Maka saya pesan, kalau tadi berangkat sudah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin dari rumah lupa ketika masuk pintu masjid, naik tangga menuju pintu masjid, diniatkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngantuk, jangan bicara, apalagi pulang sebelum akhirnya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kita sedang pengajian, selama berlangsung pengajian ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang ngobrol, istighfar, astagfirullahaladzim, itu perkara lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat tadi, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan albir? Albir itu kebajikan. Ya. Dalam istilah lain seringkali kita mendengar
al-khair. Maknanya hampir sama. Ketika orang berangkat haji, kita mendoakan supaya menjadi haji yang mabrur. Ini akar katanya dari kata albir, mabrur. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan tadi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan albir itu? Kebajikan itu. Apa pula yang dimaksud dengan perbuatan dosa? Nabi menjawab, albir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Diperhatikan. Pertama, yang dimaksud dengan kebajikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nanti ada makna lain yang kedua, ya, dari albir. Ya. Husnul khuluq, jawaban ini atau jawaban yang sama Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan madinu. Apakah agama itu, wahai Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menjawab husnul khuluq. Jadi akhlak yang baik, ya, tidak saja menjadi tolak ukur dari yang disebut dengan kebajikan, tetapi juga, ya, menjadi barometer dari agama seseorang. Orang baru dikatakan beragama, dia punya agama kalau akhlaknya baik. Yang berikutnya, akhlak terkait dengan kebajikan, terkait dengan agama seseorang, juga terkait dengan keimanan seseorang, ibu-ibu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna bu'istu liutammima makarimil akhlak." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya orang-orang beriman yang paling baik keimanannya, paling sempurna keimanannya, adalah yang akhlaknya paling baik. Ya, barometernya. Kebaikan akhlak menunjukkan kebaikan seseorang. Kebaikan akhlak menunjukkan agama seseorang. Kebaikan akhlak menunjukkan keimanan seseorang. Maka ingat apa yang disebut atau disampaikan oleh petinju dari Rusia yang di MMA itu loh, yang Muslim, Khabib Nurmagomedov. Dia mengatakan begini, orang tidak peduli berapa rakaat sholat yang kau tunaikan sehari semalam, tidak ada urusan. Orang tidak melihat berapa juz Quran yang sudah kamu hafalkan, dia nggak mau tahu. Yang ingin dilihat orang adalah seberapa baik, seberapa mulia akhlak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau runut bicara tentang akhlak, ya, tidak melulu berdiri sendiri, ya, ansih tentang akhlak itu. Ada kaitan dengan hal yang lebih mendasar dari itu. Ini saya mau menangkap kekecewaan ibu tadi, ya. Ketika sudah senang dia bicara soal kebaikan, tiba-tiba sedih karena dia mengatakan sayangnya dia bukan muslim. Artinya apa? Akhlak itu kalau dalam Quran digambarkan sebagai buah, ya. Batangnya adalah ibadah, akarnya adalah akidah. Jadi kalau kita bicara akhlak, jangan berdiri di sini. Jangan mudah kagum, terpesona dengan kebaikan, kehebatan seseorang. Lihat dulu asal usulnya. Kelihatannya buahnya sangat baik, ya. Kemasannya bagus. Bisa jadi isinya tidak. Maka jangan mudah tertipu.
Ini yang saat ini dan sampai seterusnya, mohon maaf, banyak sekali saudara-saudara muslim kita, terutama yang awam tentang Islam, mudah sekali terpengaruh akidah. Karena dia hanya melihat di permukaan, baik kok. Sehingga kenapa muncul istilah semua agama baik kok. Ya kalau semua agama baik, bolehlah. Jumat pergi ke masjid, sholat Jumat, nanti Ahad pergi ke gereja, kapan lagi pergi ke kelenteng, silakan, karena semua agama baik. Saya selalu penasaran, ingin mengurai kenapa sih muncul paham begitu. Karena orang melepaskan, melihat secara terpisah, ya, memahami secara terpisah, tidak utuh, ya, tidak komprehensif, parsial, hanya melihat bagian tertentu, lalu dia menganggap ini yang baik. Nanti dulu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang idealnya seorang mukmin itu seperti apa, toh? Ideal. Seperti ibu kalau mau punya mantu, itu mestinya cari mantu yang ideal. Kalau tidak ideal, ya mendekati ideal. Jangan sampai di bawah standar. Ya. Idealnya seorang mukmin dalam gambaran Al-Quran, Allah sampaikan di dalam surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah? Ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, yang dalam syahadat tiap hari kita sholat, setiap waktu kita sholat pasti kita baca syahadat tauhid plus syahadat rasul. Perumpamaannya seperti pohon yang baik, kasajaratin thayyibah. Pohon baik itu yang dimaksud pohon kurma. Kesepakatan ulama. Pohon kurma. Kenapa kurma? Ada yang pernah mencoba menanam kurma? Halo? Ada yang pernah memperhatikan? Saya pernah mencoba. Ingin membuktikan kebenaran dari ayat ini. Pohon kurma ketika kita tanam, ibu, saat akarnya mulai keluar, kalau di bawahnya ada batu, ada kerikil yang menghalangi, dia tidak mau terhalangi. Dia akan loncati sampai benar-benar ketemu tanah dan akarnya masuk. Dia tidak mau terhambat oleh apapun. Akarnya harus benar-benar masuk ke dalam tanah. Dia bisa menghisap sari-sari makanan yang ada dalam tanah. Lalu dikatakan asluha sabit wa far'uha fis sama. Batangnya karena akarnya masuk ke dalam tanah, kokoh kuat, ditiup angin puting beliung pun tidak masalah. Ya, kuat. Dia menghasilkan batang yang kokoh yang menjulang tinggi ke langit. Karena akarnya kokoh, batangnya kuat, sehat, dia menghasilkan pelepah yang sehat, yang kuat, buah yang sehat. Tu'ti ukulaha kullahin min bi'idni rabbiha. Pohon tadi dia berbuah sepanjang masa, tidak kenal musim, atas izin Allah. Ini gambaran dari pribadi mukmin ideal. Akidahnya harus kuat, kokoh. Kalau akidah sudah kuat, kokoh, dia menghasilkan ibadah yang taat. Betul. Kalau akidah kuat, ibadah taat, akhlaknya insya Allah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sehingga lihat di dalam bermuamalah, ya, mereka pada posisi yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Mereka berada dalam posisi yang menentukan, bukan yang ditentukan. Apalagi menjadi korban ketentuan, kan? Ini orang mukmin yang ideal.
Maka segera terbayang kita kalau orang akhlaknya baik. Oh, kalau akhlak baik itu kata Ustaz tadi Hidayat, itu buah dari ibadah yang taat. Ibadahnya taat itu buah dari akidah yang kokoh dan kuat. Maka jangan terpesona, jangan mudah silau dengan kebaikan yang nampak di permukaan secara kasat mata, tetapi dicek dulu. Bagi orang mukmin standarnya itu. Jadi bicara soal kebajikan tidak bisa terpisah dari yang namanya akidah. Maka kita lihat, ya, tadi makna albir yang pertama adalah husnul khuluq. Kita sudah uraikan tentang akhlak itu seperti apa, ya. Sekarang yang kedua, ibu-ibu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ya. Ayat ini turun berkenaan dengan kelompok orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengklaim bahwa cara beribadah mereka dengan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu yang lebih baik. Allah turunkan ayat itu untuk memberikan sanggahan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan soal menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Bukan soal ibadah lahiriah. Kelihatannya bagus, kelihatannya khusyuk. Itu kan lahiriahnya. Ya, mantap, takbiratul ihram menghadap kiblat kan tenang. Ya. Itu baru lahiriah. Lalu ada apa unsur batiniahnya? Kita lihat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di kebajikan tadi bukan perkara menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, bukan soal itu. Tetapi yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para nabi. Iman, dia sebut rukun iman ini. Jadi makna albir yang kedua itu adalah soal keimanan. Ya. Sebaik apapun seseorang ibu, sehebat apapun dia, selalu jadi promotor dalam berbagai event kebaikan. Ya, namanya mungkin tertulis di mana-mana soal urutan mungkin donatur terbanyak, terbesar, bisa saja. Tetapi kalau tidak beriman, sia-sia. Sia-sia. Maka standarnya jelas. Walakinnal birra man amana iman. Iman dulu. Nah, iman ini apakah baru dikabarkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW? Tidak. Kalau mereka membantah, kami belum pernah datang, belum pernah diutus pada kami seorang nabi yang mengajak kami kepada keimanan. Nanti dulu. Allah sebut di situ man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi. Coba, kitab, sumbernya dari kitab, buktinya dari kitab. Kitab sudah mengajarkan. Dan tidaklah diutus seorang nabi kecuali kepadanya diturunkan kitab. Sekarang apa kata kitab terdahulu? Apakah kitab terdahulu juga bicara soal keimanan? Iya. Sampai sekarang masih tertulis. Kita lihat di dalam Alkitab, mohon maaf ya, yang namanya kitab Pentatoik. Pentatoik itu 5 kitab ya, bahasa Latin. Genesis atau Kejadian, ini kisahnya tentang Ibrahim, Abraham dan Sarah. Ya, itu dari ayat pasal 1 sampai 19 itu dibicara soal Abraham dan Sarah. Ya. Kedua tentang Keluaran, kitab Keluaran. Ini isinya tentang 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Apa isinya? Aku Allah Tuhanmu, kata Allah. Aku Allah Tuhanmu. 1, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ini tauhid. Monoteisme murni yang Allah ajarkan kepada Nabi
Mushaf di dalam kitab Taurat. Sampai sekarang masih ada. Lalu yang ketiga, ya, Keluaran Imamat. Di sana dibahas tentang syarat-syarat menjadi seorang imam. Ada di sana. Bilangan, dia bahas tentang ke-12 suku Bani Israel. Ulangan, yang terakhir ya, kitab Ulangan. Di Genesis, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan itu membahas kisah umat-umat terdahulu, umat sebelumnya, supaya menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Jangan sampai kalau sudah diutus kepada kamu seorang nabi, sudah diturunkan kitab, kamu membantah. Ya. Menyangkal seolah-olah belum pernah datang atau diutus kepada kamu seorang nabi, juga diturunkan kepada kamu kitab yang menjelaskan tentang keimanan. Perhatikan. Ini argumentasi yang sangat dahsyat ibu-ibu dari Al-Quran. Orang tidak bisa membantah. Ya. Sudah iman. Kalau bicara iman, iman itu harus ada bukti. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak, Bun. Ya. Bisa kita gambarkan. Ya. Bisa kita lihat, bisa kita buktikan. Maka Quran tidak berhenti tadi di ayat tadi. Setelah disebut rukun iman, baru masuk praktek. Kalau mengaku beriman, buktikan dong. Apa buktinya? Wa atal mala ala hubbih. Berikan semua harta yang kamu cintai. Yang paling diimani, yang paling disayang, berikan. Ya. Kasih yang pantas pakai, yang bekas tidak dilarang memang. Tidak dilarang kok. Cuma ketika kita dihadapkan dengan pilihan, ini cerdasnya Islam, Bun. Dia selalu memberikan pilihan untuk menguji kematangan, kecerdasan umatnya. Kalau kita masih diberi pilihan, Bun, antara yang utama, ya, dengan yang biasa, jangan milih yang biasa dong. Pilihlah yang utama. Apa utamanya? Utamanya memberikan yang terbaik. Di surah lain dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut berbuat baik, belum disebut orang baik kalau belum memberikan yang terbaik dari apa yang kamu miliki. Belum. Maka ada nasihat begini, Bun. Monggo kalau mau ikut belajar silahkan. Bisa ditulis di status nanti. Jangan menunggu baik untuk mengajak orang lain berbuat baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah berbuat baik, jangan menganggap diri baik. Masih ingat? Apa yang pertama tadi? Jangan menunggu diri baik untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, berbuat baik. Yang kedua, kalau sudah berbuat baik, jangan menganggap diri baik. Yang ketiga, kalau sudah memberikan kontribusi yang terbaik, jangan menganggap diri yang paling baik. Yang terakhir, jangan berhenti berbuat baik sekalipun sedang berada dalam suasana, situasi, kondisi yang tidak baik. Kita sering kan beralasan, lagi nggak enak, libur dulu aja dah ngaji. Kan masih ada Rabu depan. Sepekan sekali ya ngajinya. Sama dengan mualaf. Mualaf tiap ahad. Sama kan ibu-ibu tiap Rabu. Ya. Selama pandemi mualaf justru 2 kali sepekan. Selama pandemi, Bun. Kalau orang lain libur, kami nambah. Kenapa?
menjaga ini lebih konsistensi, istiqomahnya. Jangan sampai ketika dihadapkan dengan persoalan, ujian, musibah yang berat, kita jadi terkocar-kacir, jauh dari masjid, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak jauh dari Allah. Ini yang mesti kita jaga. Tidak mudah loh Bun menjaga itu, tidak mudah. Ya. Jadi nggak apa-apa Bun, datang ke pengajian meskipun ngantuk, ya ngantuk di pengajian itu lebih bagus. Ya, ngobrol di pengajian lebih baik daripada ngobrol di kafe. Ya, selonjor di pengajian lebih baik daripada selonjor di saat acara kenduren. Nah apa? Dengan sedikit tenaga yang kita punya, mau menawa ya ada sedikit yang terserap dan nanti ada sedikit juga yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dari sedikit itu pahalanya tidak sedikit. Saya selalu memotivasi diri dan para mu'alaf begitu. Kenapa? Karena dulu saya tidak pernah berhenti ngaji bukan karena lapar. Enggak. Lapar berangkat ngaji. Makanya bisa baca Quran itu setelah 4 tahun belajar. Kelamaan. Dari pengalaman itu, ibu-ibu, saya punya azam yang kuat. Besok generasi mu'alaf setelah saya jangan sampai nasibnya seperti saya 4 tahun baru bisa baca Quran. Maka ada program sembako, ada beras, ada biaya pendidikan untuk putra-putri mu'alaf. Kita kerjasama dengan donatur. Alhamdulillah, sekarang lebih baik. Mereka sebulan 2 bulan sudah bisa baca Quran. Ini yang saya maksud dengan bagaimana kita menjadi aku. Bukan saya loh Bu. Aku. Agen kebaikan umat. Dengan cara kita masing-masing. Dengan cara masing-masing. Ya. Nah sekarang tadi urut-urutannya ya. Berbuat baik, memberikan harta terbaik yang kita miliki. Kepada siapa urut-urutannya sudah dijelaskan. Dawil kurba, kaum kerabat dulu. Silakan bantu ke Cianjur, silakan ke Palestina, silakan ke Rohingya, monggo. Tetapi jangan sampai kerabatnya terlewatkan. Salah itu. Tengok dulu. Ya. Dawil kurba, wal yatama, orang yatim, anak yatim. Ya, ingat yatim. Ya. Yatim itu anak yang kehilangan ayah dan belum masuk usia balik. Ya. Jadi meskipun sudah kehilangan ayah, tapi kalau sudah balik, ya, balik itu apa tandanya? Kalau laki-laki mimpi basah, kalau wanita menstruasi. Nah, kalau sudah itu ya bukan balik lagi, bukan yatim lagi dia. Bukan. Nah, tapi nanti kalau tidak masuk yatim, wal masakin, nah ini yang miskin. Ya, masuk kategori yang miskin atau yang du'afa. Miskin itu ada 2. Ya. Ada as-sa'il. As-sa'il itu orang miskin yang minta. Karena kalau nggak minta nggak ada yang tahu. Ya. Kalau tidak tahu masih mending, tidak peduli, ya itu repot. Ya. Maka harus minta. Dia minta, terpaksa minta. Ya. Tolong dibedakan, diperhatikan, minta dengan meminta-minta itu beda. Ya, jadi jangan samakan orang yang mohon maaf yang di perempatan dengan yang dimaksud Quran, as-sa'il. Ya. Minta. Yang dimaksud Quran itu orang miskin yang minta, itu yang disebut as-sa'il, bukan yang minta-minta. Minta-minta itu bisa jadi dia memiskinkan diri. Ya. Potensinya ada, ya, tetapi dia sengaja mengabaikan itu, memilih jalan pintas. Ini namanya minta-minta. Ya, ibu boleh mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk yang meminta-minta, tetapi kalau yang minta kasihlah. Ya. Yang kedua, al-mahrum, orang miskin yang meskipun tidak cukup, ya, kesulitan. Tetapi karena ingin menjaga marwah, harga diri, dia tidak mau minta.
Hanya mereka yang punya kualitas keimanan di atas rata-rata yang mampu tanda petik meraba kebutuhan kelompok yang al-mahrum. Bisa jadi ibu, maka kita harus peka. Mohon sama Allah supaya diberi kepekaan batin. Bisa meraba kebutuhan orang lain. Mungkin mau minta tapi malu. Jadi kan dia menjaga harga diri. Bisa jadi dia ada di sekitar kita. Satu RT, satu kelompok pengajian, satu taklim dengan kita, satu kelompok senam dengan ibu-ibu, ya, satu kelompok arisan. Bisa jadi loh, Bu. Kalau kita tidak punya kepekaan, kita tidak tahu. Maka kenapa kita harus mencontoh al-muhsinin? Ya, orang-orang yang menjadi pelaku kebaikan itu disebut al-muhsinin. Ya. Mereka sifat bakunya salah satunya adalah memberi sebelum dimintai, menolong sebelum dimintai tolong. Sifat mereka. Ya. Allah sebutkan tadi ya. Dawil qurba wal yatama wal masakina wabnis sabil ya. Ibnu Sabil. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka tidak sempat urus bisnis, mikirin pekerjaan, cari duit, enggak. Hidupnya habis untuk dakwah. Habis untuk dakwah. Ya. Tidak mikir diri sendiri. Ya. Karena tadi dalam rangka meneruskan apa yang diwariskan Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan harta, Bu. Tidak. Warisan mereka adalah ilmu. Nah, kalau ada orang yang kekeh mengambil peran di jalan ini, mengajarkan ilmu, menyampaikan dakwah, maka kita tidak bisa menjadi penikmat warisan Nabi. Perhatikanlah mereka yang berjuang di jalan Allah. Ya. Lalu kemudian sebut sholat. Ya. Wa aqamus sholata wa ataz zakat. Kenapa ibu? Sebagian besar di dalam ayat Al-Quran, sholat dan zakat selalu digandeng. Kenapa? Saya penasaran, kenapa ya? Logikanya di mana kok bisa sholat dan zakat itu kok sering digandeng? Seperti pasangan tidak terpisahkan. Ibu perhatikan, ketika mulai sholat, mendirikan sholat takbiratul ihram menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ini kita sedang menunaikan haknya Allah. Yang maha akbar hanya Allah saja. Ini haknya Allah. Setelah sholat, perhatikan, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok ke kanan, Bu. Ketika ibu tengok, mengucapkan salam ke orang yang ada di sebelah kanannya, itu ibu sedang mendoakan dia. Pada waktu yang bersamaan, yang di sebelah kiri juga sama mendoakan ibu. Dan sebaliknya, Islam tidak hanya berhenti pada tataran normatif, sekedar ucapan, mohon maaf, tetapi harus sampai pada action. Actionnya apa? Zakat. Zakat itu action praktek dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tunaikan haknya Allah, wajib hukumnya kita tunaikan haknya sesama. Apa caranya? Zakat. Maka kenapa sholat dan zakat selalu digandeng? Satu paket, jangan dipisah. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada kelompok orang-orang Arab yang tidak mau bayar zakat diperangi. Alasan ini, kalau mengaku beriman lalu sholat tapi tidak bayar zakat, ini tidak bisa ditolerir. Maka lihat dia sebut zakat dan sholat, sholat dan zakat. Aqamus sholata wa ataz zakat wal mufuna li ahdihim ahadu. Dan orang yang dia tunaikan janjinya kalau dia berjanji. Kadang-kadang kita dengan mudah ya, Bu. Kita belajar, saya juga belajar, Bu. Jangan mudah
membuat janji. Hati-hati. Ya, harus kita bayar itu janji. Karena itu kewajiban seorang muslim yang diatur dalam Al-Quran. Ya. Wal mufuna bi ahdihim idza adu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang mukmin itu harus tahan banting. Jangan lebay ketika menghadapi kesulitan, persoalan, ujian, cobaan hidup. Karena sisi lain dari iman adalah ujian. Ujian dan iman itu seperti dua mata uang, nggak bisa dipisah. Maka Al-Quran mengatakan, ya, ahasiban nasi ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dengan mudah menyebut dirinya beriman sebelum dia diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum kita, itu sudah diuji juga. Tidak ada yang lewat ujian, tidak ada yang lolos, ada yang tidak diuji, semua diuji. Jadi kalau beriman tapi nggak mau diuji, itu mustahil. Harus siap diuji. Ya. Falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wal ya'lamannal kadibin. Dengan ujian itu Allah mau membuktikan, menapis, menyeleksi, menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang ngabusi. Jadi alat ukur yang sangat adil, fair, itu ujian untuk mengetes seberapa kita beriman. Jadi segera ingat Bun, kalau diuji, saya pun sedang diuji, ujian yang sangat berat. Tapi ya kita tidak boleh mundur. Karena ya, jangan menyebut diri beriman kalau tidak mau diuji. Mundur saja. Nah, saya nggak mau mundur. Sudah baca Bismillahirrahmanirrahim lalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nggak mau berhenti sebelum alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau meninggal, saya tidak mau orang membacakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi alhamdulillah sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi kalau menghadapi ujian apapun bentuknya, kadarnya berapapun, tahan banting. Ingat, tahan Bu. Ya, jangan lemah. Ya, kata Allah, jangan lemah. Kamu yang terbaik selama kamu beriman. Sayangnya ukuran ini sekarang dicoba untuk dibalik. Dikemas sedemikian rupa seakan-akan orang beriman itu orang-orang yang kere, tidak punya apa-apa. Yang hebat, yang keren, itu orang yang punya harta yang banyak, punya kekuasaan, jabatan yang tinggi dan terhormat. Demi Allah Bun, Rasulullah di zamannya memegang teguh prinsip. Ketika ditawari, dibujuk rayu oleh orang-orang kafir Quraisy supaya menyerah, berhenti berdakwah, udah mau berhenti saja dah. Daripada ditimpa kotoran, dilempari batu, dihina, dicaci maki, diancam mau dibunuh, ngapain diteruskan? Apa yang dicari? Kalau cari harta, kami kasih harta yang banyak. Kalau mau kekuasaan, kami kasih kekuasaan, pangkat dan kedudukan yang tinggi dan terhormat. Kalau mau cari perempuan, kami kasih. Silahkan kau pilih sendiri, mana yang paling cantik yang mau kau jadikan istri. Apa jawab Nabi? Demi Allah, sekalipun mereka orang-orang kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, lalu bulan di tangan kiriku, dan mereka minta kepadaku untuk berhenti berdakwah, aku tidak akan mau. Saya hanya mengharapkan apakah dengan Islam ini Allah akan memuliakan aku atau menghinakan aku. Prinsip tegas yang dipegang teguh oleh Nabi. Maka lihat Ibu, mereka yang berjuang di jalan dakwah, mereka tidak punya harta. Tidak punya. Saya ingat sahabat saya Ustaz yang di Jawa Barat, ya,
Dia mengatakan, saya sudah mendirikan 5 yayasan besar, tapi saya tidak punya rumah. Anaknya 5, tinggal di salah satu rumah yang kecil cuma. Dakwahnya sudah sampai luar negeri. Kalau ukuran manusia ini, menurut ini Ustadz Nababan. Ustadz Nababan ini orang miskin. Tapi bagi para pendakwah di jalan Allah, ibu-ibu perhatikan, ya, apa yang sudah dimulai karena Allah, mereka tidak akan pernah berhenti karena ulah manusia. Ya. Jangan sampai masalahmu dengan makhluk mengganggu, apalagi merusak hubungan kamu dengan Khalik. Jangan. Ya. Kesimpulan, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu yang benar-benar beriman. Yang baik tadi itu loh, lalu dia beriman, dia keluarkan harta terbaik kepada tadi kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Ya. Kemudian dia sholat, dia bayar zakat, tahan banting ketika menghadapi ujian. Mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini cuma satu ayat itu. Tetapi di dalamnya merangkum soal iman, Islam, dan ihsan, 3 hal sekaligus. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam ya, tidak terasa. Ya, maunya nambah lagi. Ya. Terakhir, kesimpulan. Bagaimana caranya bisa menjadi peserta kompetisi terbaik di dalam berbuat baik? Ya, seorang Habib namanya Habib Ali bin Al-Haddad, di dalam syarah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, Habib Ali mengatakan begini, manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam hal kebaikan. Yang pertama, kelompok orang-orang yang menjadi pencetus kebaikan. Pencetus. Mereka yang memulai, selalu berpikir, ya, bagaimana caranya bisa menghadirkan kebaikan yang membawa manfaat yang luas. Dia tidak mikir dirinya sendiri, keluarganya, selalu mikir. Ini para pencetus. Mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka yang pertama memulai. Jadi mulia karena pertama memulai. Jadilah itu. Nanti lihat di Al-Quran di surah Al-Waqi'ah ayat 10, 11, 12 dan 13. Itu contohnya ada di situ. Ya. Mudah-mudahan ya dikatakan di ayat itu was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, beriman, ya. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya. Maka ya, mereka yang lebih dulu masuk surga. Mereka lebih dulu melakukan kebaikan, mengajak orang kepada keimanan. Dia beriman, dia mengajak orang beriman juga. Ya. Mereka berada di dalam surga, ya. Sebagian besar dari golongan terdahulu, ya, para sahabat tadi, dan sebagian kecil dari golongan yang kemudian. Mudah-mudahan ibu-ibu, saya dan ibu-ibu juga keluarga kita masuk yang kelompok kecil yang kemudian itu. Amin. Ya Allah, sabar. Amin saja harus diminta, ya Allah, Bu. Jangan gitu dong. Ini saking kusuknya apa ngantuk ini? Saya khawatir. Ini pengaruh sangunya bawa sendiri-sendiri ini. Kelompok yang pertama, yang kedua. Kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, pencetus kebaikan, jadilah yang kedua.
yang mengikuti kebaikan. Ini orang-orang yang bijaksana. Diajak ngaji ikut, ya. Diajak tadarus Quran ikut, diajak takziah ikut, diajak makan-makan juga ikut juga. Ya. Pokoknya yang berbuat yang sifatnya baik. Nah, tadi rumusnya sudah ada kebaikan ya. Bukan sembarang kebaikan, kebaikan yang sudah ada rumusnya. Standarnya tadi sudah saya jelaskan, ya. Selama itu untuk kebaikan ikut. Ya. Jangan ragu-ragu apalagi menolak. Jangan. Ikut saja. Ini disebut orang-orang yang bijaksana. Ya. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Ini hati-hati. Dia punya niat, punya kemauan, punya tekad, sebenarnya punya potensi, tapi nggak mau. Ketika eksekusi, action nggak mau dia. Nanti kalau orang lain sudah mulai, baru dia bilang, aku yo dulu pernah berpikir begitu. Cuma pikir tak, nggak mulai. Iya. Ini namanya orang-orang yang terhalang dari. Jadi jangan sampai begini pun. Untuk nitennya biar gampang. Kalau kita punya niat baik, tapi terus tertunda, ini hati-hati. Ya, bisa jadi kita sedang terhalang dari kebaikan. Jangan. Maka kalau punya niat baik segera. Islam mengajarkan begitu. Kalau belum menikah, ingin nikah segera cari pasangan maksudnya. Kalau belum ya jangan dulu lah. Ya. Ya kan begitu. Bayar utang segera, jangan nunda. Besok kan masih ada. Begitu besok ada, besok lagi aja dah. Nah, hati-hati. Setan ini tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah menggoda kita. Setiap ada gerakan hati kita untuk melakukan kebaikan, seringkali yang terjadi otak kita menganulir. Ya kan? Saya kasih contoh. Ini saya sendiri. Malu saya sebenarnya, tapi jadi pelajaran. Suatu ketika saya mengantar anak-anak saya ke sekolah. Pas berangkat, jalan macet, ya, ada seorang anak kecil, dia naik sepeda, sepedanya lebih gede dari anaknya. Mau nyebrang itu kesulitan. Saya merasa ingin bantu, ingin berhenti supaya membantu anak itu nyebrang. Tapi otaknya mengatakan begini, pasti nanti kan ada yang nolong. Gak jadi akhirnya. Tetangga saya yang baru pulang dari sekolah setelah ngantar anaknya, dia berhenti, parkir motornya, lalu dia bantu seberangkan anak. Yang rugi saya, bukan tetangga. Cuma mikir tok, nggak ngelakoni. Hati-hati bun. Jadi kalau banyak niat baik, ada rencana baik, itikat baik, tapi nggak kelakon, hati-hati. Bisa jadi kita sedang terhalang dari kebaikan. Niatnya mau sholat tahajud, alarm tok, terus saja alarm. Gak jadi banget. Iya. Makanya alarm itu jangan alarm yang fisik, jangan HP. Ya. Jangan pakai wecker itu loh, jangan. Alarmnya adalah alarm hati. Kalau ini sudah bunyi, insya Allah jalan deh. Rutin istiqomah. Ya, pakai alarm hati. Tidak boleh masuk kelompok yang ketiga. Ini yang terakhir. Orang-orang yang merasa senang ketika meninggalkan kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Ini celakanya. Ya. Jadi dia biasa ngaji, istiqomah sholat, istiqomah sedekah. Ya. Lalu karena asbab tertentu meninggalkan dan dia merasa senang-senang saja. Tenang-tenang saja, tidak ada apa namanya itu, penyesalan atau sedih gimana. Nah, ini berbahaya. Ya. Jangan, Bro. Ya. Dia bahkan menghibur diri. Nah, yang ngaji, rajin ngaji, rajin sholat juga sering berumpi juga. Biasanya cari kambing hitam. Tipe orang-orang begitu, cari teman. Ya, untuk apa ngaji? Jadi dia membenarkan perbuatan tidak ngaji, tidak sholat itu dengan cara melihat kelemahan orang-orang yang ngaji dan sholat. Ya, kalau dicari yang salah pasti ketemunya banyak. Mau cari yang benar sedikit. Nah, maka mohon sama Allah supaya kita terhindar dari dua kelompok yang terakhir ya, terhalang dari kebaikan. Apalagi menjadi orang yang senang ketika meninggalkan kebaikan. Ya. Demikian
bunda-bunda solehah, semoga berkenan, bermanfaat. Kalau ada yang kurang, itu karena keterbatasan ilmu saya, mohon dimaafkan lahir batin. Kalau ada yang baik, yang benar, itu milik Allah. Mohon saya diistiqomahkan dalam Islam, istiqomahkan dalam kebaikan, sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.